Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfa Ramadan dari Prodi D3 Farmasi semester 1B, Kampus Tikes Muhammadiyah Kuningan, akan membahas materi tentang ikatan kimia. Ikatan kimia. Ikatan kimia dibagi menjadi tiga, yaitu pertama ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion yaitu logam plus non-logam. Ikatan kovalen yaitu non-logam plus non-logam. Ikatan logam yaitu logam dan logam. Ikatan kimia pengertiannya yaitu gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia, agar atom yang berikatan dalamnya memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Sejarahnya yaitu teori tentang ikatan kimia lahir dari gagasan Profesor Fisika dan Kimia dari Amerika Serikat, yaitu Gilbert and Lewis, dalam artikelnya di tahun 1916 tentang The Atom and the Molecules. Selanjutnya yaitu elektron valensi. Elektron valensi memegang peranan utama dalam pembentukan ikatan kimia atau elektron-elektron yang berada pada kulit terluar. Selanjutnya yaitu lambang Lewis. Lambang atom disertai elektron valensinya, di mana elektron dalam lambang Lewis dinyatakan dalam gambar titik, silang atau bulatan-bulatan kecil yang mengelilingi unsur tersebut. Contohnya seperti dalam tabel berikut. Yaitu elektron valensi. Stabil itu apabila konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia. Yang pertama yaitu aturan duplet. Elektron pada kulit terluar atau elektron valensinya 2. Contoh senyawa yaitu H2. Yang berikutnya yaitu aturan oktet. Elektron pada kulit terluar, elektron valensinya yaitu 8. Contoh senyawa yaitu CH4. Untuk aturan duplet yaitu elektron valensi terluarnya itu harus 8, atau jumlah elektron valensinya yaitu harus 8. Yang pertama yaitu ikatan ion. Ikatan ion logam plus non logam. Kalau melepas elektron logam yaitu positif. Apabila menerima elektron non logam yaitu min. Unsur logam golongan 1A sampai 3A positif kecuali H, Be, dan B. Unsur non logam golongan 4A sampai 7A. Contoh ikatan ion. Yang pertama MgCl2, BaCl2, CaS, NaF, CaF2, MgS, K2S, LiF, KCl, dan NaCl. Ion. Pembentukan ikatan ion, ikatan antara atom Na dan Cl. Na melepas satu elektron yaitu bermuatan positif, dan Cl menangkap satu elektron yaitu bermuatan negatif. Dalam ikatan ion yaitu yang melepas yaitu bermuatan positif dan yang menangkap yaitu bermuatan negatif. Kenapa Cl yang menangkap? Karena dalam aturan duplet harus memiliki elektron valensi paling akhir yaitu 8, agar mempermudah yaitu menggunakan yaitu Cl yang menerima dan Na yang melepas. Selanjutnya itu sifat-sifat senyawa ion, yaitu memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi. Senyawa ion berwujud padat pada suhu kamar. Selanjutnya kristalnya keras tetapi rapuh. Keempat yaitu keanyakan senyawa ion larut dalam air. Yang terakhir yaitu pendapatannya tidak menghantarkan listrik, tapi lelehan dan larutannya menghantarkan. Kedua yaitu ikatan kovalen. Pengertiannya yaitu terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Atom-atom non-logam sama-sama menerima elektron bermuatan negatif atau pemakaian bersama pasangan elektron. Contoh ikatan kovalen yaitu H2O, HF, HCl, CO2, NH3, Cl2, dan lain-lain. Untuk ikatan kovalen yaitu harus memiliki kestabilan. Dan di sini di contoh pertama itu senyawa atomnya memiliki 4. Dan karena aturannya harus memakai oktet atau duplet, di sini memakai aturan duplet karena C-nya memiliki atom 4. Dan hanya memiliki atom 1. Dan agar menjadi duplet, H juga harus memiliki 4 senyawa atom. Terbentuk struktur C yaitu menjadi oktet dan H yaitu duplet.
Selanjutnya yaitu ikatan kovalen tunggal. Contohnya yaitu H2 memiliki senyawa atom 1. Struktur kovalen tunggal yaitu mengikat struktur atom hanya satu. Contohnya seperti H2 mengikat H lagi. Senyawa hanya mengikat masing-masing struktur yaitu hanya satu. Dan itulah ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya untuk ikatan kovalen rangkap 2 yaitu senyawanya yaitu mengikat dua atom. Masing-masingnya yaitu mengikat dua atom, satunya seperti O, masing-masing mengikat dua atom. Untuk ikatan kovalen rangkap 3, contohnya pada N2. Di sini struktur molekul halus mengikat 3 atom agar terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Kovalen yaitu ada pengecualian. Contohnya seperti ikatan kovalen koordinasi. Contohnya yaitu SO3. Yang paling atas kanan yaitu ikatan kovalen karena menyumbangkan rangkap, sementara yang bawah dan juga atas kiri disebut ikatan kovalen koordinasi karena hanya menyumbangkan molekul struktur atom hanya satu, dan itu disebut ikatan kovalen koordinasi. Yaitu ikatan kovalen polar dan nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika elektron sekutu di antara atom tidak benar-benar dipakai bersama. Hal ini terjadi ketika suatu atom mempunyai elektrogativitas yang lebih tinggi daripada atom yang lainnya. Contohnya seperti di slide berikut. Ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya secara setara atau sama. Biasanya terjadi ketika ada atom mempunyai afinitas elektron yang sama atau hampir sama. Semakin dekat nilai afinitas elektron, maka semakin kuat ikatannya. Ketiga yaitu ada ikatan logam. Definisinya yaitu ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Contoh ikatan logam terdapat pada golongan 1A, 2A kecuali H, Be, dan B. Contoh pembentukannya yaitu Na281 menghasilkan Na+. Kenapa Na+? Karena dia melepaskan elektron. Teori larutan elektron, teori Drude-Lorentz atau teori elektron bebas. Pengertiannya menurut teori ini elektron valensi logam bergerak bebas mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi katiun logam yang bermuatan positif. Muatan negatif ini disebut dengan larutan elektron. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama yaitu mengkilap, kedua penghantar listrik yang baik, ketiga penghantar panas yang baik, keempat mudah ditempa, dibengkokkan dan ditarik, yang terakhir yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi.